Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerangka kerja kebijakan moneter yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Liza Fibrianti dengan NIM 205231209, Adania Nur Latifa dengan NIM 205231210, ada Jenny Istiaji dengan NIM 205231211 dan Eri Dwi Cahya dengan NIM 205231212. Yang pertama ada konsep kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter dan siklus kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan business cycle atau siklus kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami boom atau perkembangan yang sangat pesat. Tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi di mana perekonomian sedang mengalami depreciation atau slump, perkembangan yang melambat. Dalam kajian literatur, dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang yang beredar. 2. Kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi makro lain. Penerapan kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektorial, dan lain-lain. Hal ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian kebijakan ekonomi makro lain yang sangat erat. Selain itu, pengaruh kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara bersama-sama mungkin mempunyai arah yang bertentangan, sehingga saling memperlemah. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro secara optimal, biasanya diterapkan policy mix atau bauran kebijakan yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Dengan semakin besarnya keterkaitan antar negara, maka semakin terbuka perekonomian negara yang bersangkutan. Keterbukaan ekonomi tersebut berdampak pada peningkatan transaksi perdagangan antar negara. Sebuah negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa tertentu dapat membeli barang dan jasa tersebut dari negara lain. Di sisi lain, suatu negara dapat memperdagangkan barang dan jasa yang dihasilkan kepada negara lain yang membutuhkannya. Perkembangan perdagangan internasional umumnya diikuti pula oleh perkembangan di sektor keuangan internasional. Keterbukaan ekonomi suatu negara akan membawa konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, termasuk kebijakan moneternya. Hal ini mengingat semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara, maka semakin besar foreign capital flow atau aliran dana luar negeri. Aliran dana luar negeri tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam hal ini terjadi capital inflow atau aliran dana luar negeri masuk, maka akan terjadi pertambahan jumlah uang beredar. Sebaliknya, dalam hal itu terjadi capital outflow atau aliran dana luar negeri keluar, maka akan terjadi pengurangan jumlah uang beredar. Dengan demikian, kebijakan moneter perlu diarahkan agar jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Yang selanjutnya yaitu kerangka kebijakan moneter. Yang pertama, kerangka strategis kebijakan moneter. Secara prinsip, terdapat beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter.
Beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut antara lain yaitu A. Exchange rate targeting atau penargetan nilai tukar. Terdapat 3 alternatif dalam penargetan nilai tukar sebagai strategi pelaksanaan kebijakan moneter. Yang pertama, dengan menetapkan nilai uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional, seperti emas. Yang kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Yang ketiga, dengan menyesuaikan mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu, ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. B. Monetary targeting atau penargetan besaran moneter. Beberapa negara lebih memilih penargetan besaran moneter, yaitu dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran. Kelebihan utama dari penargetan besaran moneter dibandingkan dengan penargetan nilai tukar adalah dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan seperti laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. C. Inflation targeting. Beberapa negara lebih memilih penargetan besaran moneter, yaitu dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran. Kelebihan utama dari penargetan besaran moneter yang dibandingkan dengan penargetan nilai tukar adalah dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan seperti laju inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dan kerja dalam jangka pendek. Selain itu, dalam rangka meminimumkan penurunan perkembangan output, Bank Sentral melakukan penyesuaian secara bertahap sasaran inflasi jangka menengah menuju ke arah sasaran laju inflasi jangka panjang yang lebih rendah. D. Implicit but not explicit atau strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, strategi kebijakan moneter dapat dilakukan tanpa menerapkan penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. 2. Kerangka strategis kebijakan moneter. Secara spesifik, Taylor 1995 menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted into change in real GDP and inflation. Dalam literatur ekonomi moneter, kebijakan mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter umumnya mengacu pada peranan uang dalam perekonomian, yang pertama kali dijelaskan oleh Quantity Theory of Money atau teori kuantitas uang. Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi, yang dinyatakan dalam suatu identitas yang dikenal sebagai the equation of exchange. Yang ketiga, kerangka operasional kebijakan moneter. Pada umumnya, kerangka kebijakan moneter terdiri dari instrumen, sasaran operasional, sasaran antara, serta sasaran akhir. Sasaran antara diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan, terdapat tenggang waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian sasaran akhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya indikator-indikator yang lebih segera dapat dilihat untuk mengetahui indikasi kebijakan yang biasa disebut sasaran antara. Sasaran antara yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran akhir. Beberapa pilihan sasaran antara yang dapat digunakan antara lain besaran moneter seperti M1
dalam arti sempit, seperti uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang girol. Dalam arti luas seperti uang kartal, uang giral, dan juga surat berharga, kredit, dan suku bunga. Yang keempat, penentuan respon kebijakan moneter rules vs discretion. Pada dasarnya, alternatif penentuan respon kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan rules atau dengan menggunakan discretion. Secara analitis, Barrow dan Gordon 1983 menguraikan bahwa penetapan instrumen kebijakan moneter berdasarkan pada rules dilakukan dengan merespon kondisi yang sedang terjadi, sebagaimana telah diperhitungkan dalam formulasi penetapan instrumen kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, penetapan instrumen kebijakan moneter berdasarkan pola discretion lebih mendasarkan pada evaluasi dari waktu ke waktu yang memperhitungkan kondisi yang sedang berlangsung, serta menganggap perkembangan dan kebijakan masa lalu sebagai suatu yang tidak relevan. C. Kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, kebijakan moneter periode krisis ekonomi 1997. Pada periode 1945 sampai 1952, awalnya kemerdekaan, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank milik negara, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Pada tahun 1946, kedua bank milik negara tersebut ditunjuk pemerintah melaksanakan penukaran mata uang Hindia Belanda dan Jepang dengan mata uang Republik Indonesia. Tujuan pengeluaran atau pengedaran ori tersebut adalah untuk menggantikan peranan mata uang Hindia, Belanda, dan Jepang dalam perekonomian Indonesia. Beberapa waktu setelah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan nasionalisasi terhadap The Javas Bank melalui Undang-Undang Nasionalisasi The Javas Bank pada tanggal 6 Desember 1951. Pada periode tahun 1953 sampai 1967, perkembangan politik pada waktu ini telah cenderung menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter, yang dicerminkan oleh peningkatan yang berlebihan pencetakan uang untuk pembiayaan defisit anggaran sebagai akibat kebijakan fiskal yang ekspansif. Pada periode 1968 sampai 1997, periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada tahun 1968 sampai 1972, pengalaman selama periode sejak awal kemerdekaan sampai dengan pertengahan tahun 1960-an memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, pengeluaran anggaran harus diseleksi secara ketat dan diprioritaskan pada jenis-jenis pengeluaran yang mampu mendorong kegiatan ekonomi real. Kedua, kebijakan moneter harus tetap difokuskan pada pengendalian inflasi. Ketiga, bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter perlu dikoordinasikan secara baik dengan tetap berpegang pada prinsip independensi masing-masing instansi. Agar terjadi sinergi kedua kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk berlangsungnya pembangunan secara berkelanjutan. 2. Kebijakan moneter periode pasca krisis ekonomi 1997. Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian sulit dan kompleks di berbagai bidang. Krisis yang mulanya berasal dari krisis moneter telah berubah cepat menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis politik, sehingga menjadi krisis multidimensi.
Di sisi lain, perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan aliran dana luar negeri disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. Untuk mencapai tujuan di atas, Bank Indonesia melaksanakan 3 tugas pokok, yaitu A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara antara lain: A. Operasi pasar terbuka, B. Penetapan tingkat diskonto, C. Penetapan cadangan wajib minimum, dan D. Pengaturan kredit atau pembiayaan. 3. Kebijakan moneter di Indonesia dengan sasaran kestabilan harga. Kerangka kerja inflation targeting diyakini membantu Bank Sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan harga dengan menentukan sasaran kebijakan moneter secara eksplisit dengan berdasarkan pada proyeksi dan target inflasi tertentu. Kerangka dasar inflation targeting merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai ciri-ciri utama, yaitu adanya pernyataan resmi dari Bank Sentral bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, serta pengumuman target inflasi kepada publik. Prinsip-prinsip yang mendasari kerangka kerja inflation targeting adalah bahwa sasaran akhir dari kebijakan moneter hanyalah mencapai dan memelihara laju inflasi yang rendah dan stabil. Selain itu, keberhasilan kebijakan penyampaian inflasi sebagai sasaran tunggal dalam kerangka kerja inflation targeting mensyaratkan beberapa hal, antara lain: A. Kemandirian Bank Sentral terutama dalam melaksanakan kebijakan moneter. B. Pelaksanaan kebijakan nilai tukar yang mengambang. C. Keberadaan suatu indikator harga yang relevan dengan sasaran kebijakan. Yang D. Metodologi proyeksi inflasi yang baik. Dan E. Tidak adanya dominasi sektor fiskal. 4. Kebijakan moneter periode pre-krisis ekonomi 1997. Krisis ekonomi global 2008-2009 dipicu oleh suatu krisis keuangan yang besar di Amerika Serikat pada tahun 2007, dan melalui keterkaitan keuangan global, krisis tersebut menjalar ke sebagian besar dunia, terutama negara-negara maju seperti Jepang dan UE. Bagi Indonesia, krisis ekonomi global 2008-2009 tersebut sangat berbeda dengan krisis keuangan Asia yang terjadi pada dekade 90-an. Itu paling tidak dalam dua aspek. Pertama, krisis 2008-2009 adalah sebuah goncangan eksternal, sedangkan krisis 1997-1998 bersumber dari dalam negeri. Atau walaupun memang pelarian modal dari Indonesia terjadi secara mendadak dalam suatu jumlah yang besar pada pertengahan tahun 1997, dipicu oleh larinya modal dari Thailand yang disusul kemudian oleh depresiasi uang baht. Kedua, krisis 2008-2009 tersebut merupakan sebuah krisis permintaan dunia yang disebabkan oleh merosotnya pendapatan di sejumlah negara industri maju seperti Amerika Serikat, UE, dan Jepang. Sedangkan krisis 1997-1998 bagi Indonesia awalnya adalah sebuah krisis mata uang rupiah yang disebabkan oleh larinya modal keluar, terutama dalam dolar Amerika Serikat, yang disusul dengan sebuah krisis keuangan dan berakhir dengan sebuah krisis ekonomi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa bertanya maksimal 3 pertanyaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.